Mari kita lihat Alkitab kita dari Markus 10 ayat 17 sampai 27. Markus 10 ayat 17 sampai 27. Saya bacakan ayat 17, nanti ayat 18, ayat 19 ya. 17 saya, 18, 19, begitulah seterusnya. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat dan untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh kerajaan surga. Kemudian datanglah kepadamu dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, dia menjadi kecewa, lalu pergi ke Mesir, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambut lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah." Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Ya, inilah pembacaan kita. Untuk Nats diberikan judul Amazing Grace ya. Amazing Grace, kekaguman akan anugerah ya. Nah, di dalam ayat 17, seorang pemuda, seorang kaya dan seorang pemimpin itu biasanya dia punya kedudukan yang tidak gampangan ya. Tapi kali ini Yesus berjalan dari kerumunan kepada satu tujuan. Di sini dia mengambil kesempatan untuk berbicara secara pribadi ya. Jadi mungkin sudah agak gelisah, bagaimana nanti aku ini. Orang yang memikirkan masa depannya pasti ada kegelisahan. Orang yang memikirkan ke depan pasti ingin suatu kebutuhan atau jawaban yang pasti. Ya. Apakah Anda sering memikirkan masa depan Anda? Pasti ada kegelisahan. Tapi kalau sudah ada kepastian, pasti ada ketenangan. Yang paling parahnya, tidak ada kepastian, tidak bertanya, ya pasif gitu. Itu adalah pekerjaan daripada si iblis ya. Nah, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Di situ kita lihat seorang kaya muda pemimpin berlari-lari mendapatkan dia. Berlari-lari mendapatkan dia.
Kira-kira dalam pemikirannya, tanpa dikerumuni orang, tanpa banyak orang, ada enggak harapan dia mendapatkan jawaban sesuatu? Ya, tentu pasti ada ya. Nah, di sini kita lihat dia bukan hanya berlari, dia juga bertelut. Bayangkan ya. Dalam perjalanan dia jumpa Yesus, dia bertelut. Artinya sangat-sangat berharap kepastian jawaban yang ada di dalam hatinya. Sehingga dia singkirkan kemewahannya, dia singkirkan kehebatannya, dia singkirkan kelebihannya. Dia bertelut. Apa katanya? Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Mungkin dia memandang kepada Yesus, inilah jawaban yang pasti. Dari perbuatannya, dari sikapnya, dari kelayakannya, dari ketidak ada komersialnya. Dia berkata, guru yang baik. Mungkin dia sudah banyak berjumpa dengan guru-guru yang palsu. Maka dikatakannya guru yang baik. Tapi Yesus bukan menerima begitu saja. Tapi dia memperjelas apa yang dimaksud baik. Iya. Mengapa kamu katakan aku baik? Kalau kita dibilang Meli yang baik, wah, langsung bergelora dia, gitu ya. Pak Nelson yang baik, gitu ya, senang ya. Kalau kita mendapat pujian senang ya, senang ya. Iya, nggak ada suara. Senang ya. Iya, senang. Kalau kita dapat pujian pasti senang. Ya, orang ini juga melakukan hal yang sama. Guru yang baik katanya. Tapi Yesus katakan, mengapa kamu katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Maksudnya bahwa kebaikan yang kontinus, kebaikan yang terus-menerus, kebaikan yang tak terputus-putus, kebaikan hari lepas hari, jam lepas jam, siapa pemiliknya? Ini yang tidak dimengerti oleh pemuda. Maka dikatakan Yesus, hanya Allah saja. Maka kalau kita ya memuji boleh ya, tapi kalau kita menggantungkan kekaguman kita kepada satu produk, satu barang, satu orang, satu tempat, satu item, itu salah. Ya. Hanya Allah saja. Hanya Allah saja yang baik. Dia melahirkan kita di bumi pertiwi ini. Tentu ada maksud dan tujuannya demi kebaikannya yang terus menerus mengalir, dan dia mau pakai saudara dan saya. Kebaikan Allah itu tidak terplatform ya, hanya pada Allah saja. Allah mau pakai saudara di dalam kebaikannya. Iya. Tapi saudara tidak membuka, tidak merespon kebaikan Allah itu. Saya ambil contoh, ada orang yang berdoa, Tuhan berilah aku kekayaan, supaya aku menjalankan kekayaan yang kau berikan untuk kemuliaan-Mu. Nah, Tuhan sudah berikan. Tuhan berikan. Kekayaan itu milik siapa? Yang didoakannya dari siapa? Kekayaan itu yang dimintanya dari Tuhan
berikan kepada dia harus dikembalikan untuk kemuliaan bagi dia. Tetapi kekayaan yang diberikan Allah itu kepada kita, kita sendiri yang menyumbatnya. Kita sendiri yang menyumbatnya. Karena otak kita terlalu dangkal. Kita main hitung-hitungan. Ya. Otak kita terlalu dangkal. Rasionya kita selalu tidak mau rugi. Kadang-kadang Allah izinkan kita rugi untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Pada prinsipnya manusia tidak mau rugi dulu. Kalau tidak menabur kan tidak menuai ya. Kalau kita ambil contoh, kalau kita berdagang, kalau kita tidak beli barang dulu, nggak ada yang kita jual, betul ya? Ya, tapi kadang-kadang dalam otak kita, rasio kita berpikir kalau bisa nggak pakai barang, nggak pakai modal, berputar atau mendapatkan uang. Iya. Orang kaya muda ini kesehariannya melakukan apa saja demi kekayaannya. Iya. Nah, kita lihat apa kata Yesus, hanya Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Perintah Allah diketahui. Apa kata orang muda ini? Bukan hanya diketahuinya. Aku guru semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehubungan dengan kerajaan Allah bukan dengan perbuatan kita. Bukan dengan perbuatan kita. Perintah Allah, milik Allah, barang Allah tidak bisa menjamini kita masuk ke surga. Mari kita lihat pada Efesus 2. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Sekali lagi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Allah memberikan perintah, ya. Allah memberikan materi, ya. Allah memberikan segala kebutuhan kita, ya. Tetapi Allah memberikan iman. Allah memberikan anugerah. Allah memberikan kasih-Nya hanya melalui Yesus Kristus. Mari kita lihat ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Allah memberikan kita uang, bisnis, pekerjaan, kepintaran, hikmat, segala sesuatu yang diberikannya kepada kita. Ini memang anugerah, tetapi ini adalah anugerah secara umum. Tetapi anugerah yang dimaksud yang secara khusus ini oleh Kristus Yesus. Karena sebelum Kristus,
juga sudah ada anugerah umum. Mereka makan, mereka kawin, mereka diberkati, mereka kaya, mereka bersorak-sorai oleh karena anugerah umum itu. Tetapi sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu makanya judul kita Amazing Grace. Amazing. Tidak semua orang yang mendapatkan anugerah khusus itu. Maka wajib kita kagum. Kagum oleh karena Allah memberikan anaknya yang tunggal sebagai tiket kita ke surga, sebagai tiket kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan cara apapun tidak akan mungkin seseorang itu masuk ke dalam kerajaan Allah kecuali dengan anugerah. Maka Yesus tempat bertanya tepat, tetapi Yesus dijawab kurang tepat. Jawabannya seakan-akan aku melakukannya sejak masa mudaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kamu kagum dengan perbuatan Allah terhadap dirimu? Tentu iya. Aku mendapatkan anugerah. Jadi aku tidak berusaha dengan caraku. Justru orang yang sudah mendapatkan anugerah, menghargai anugerah, hidup dalam anugerah, terus menerus memuliakan Allah oleh karena anugerah itu. Kecuali orang yang belum mendapat anugerah. Orang yang mendapat anugerah berpikiran tentang anugerah tidak salah. Berpikiran mengerjakan anugerah tidak salah. Tetapi dia tidak tinggal dalam anugerah. Maka saya kagum terhadap apa yang Tuhan beri kepada saya. Keselamatan itu tidak murahan. Keselamatan itu mahal sekali, tetapi diberikan kepada seorang yang hina, kepada seorang yang tidak layak, kepada seorang yang bisa dikatakan hidupnya pas-pasan. Bayangkan, kenapa tidak kagum? Kita anggaplah kita gempa, mati semua. Yang mana yang diselamatkan, yang mana tidak diselamatkan? Bangga dong punya anugerah. Coba tanya kiri kanannya, kamu bangga nggak punya anugerah? Nggak ada suara ya? Ya, sejak ku terima Tuhan Yesus tahun 1992, sejak itu pula aku bangga mendapatkan anugerah itu. Pelbagai rumah sudah dimasuki, pelbagai suku sudah sampai, pelbagai orang tua sudah berkomunikasi, banyak lagi yang Tuhan beri. Anugerah itu bekerja, kecuali kita menyumbatnya. Bagaimana cara menyumbatnya? Cintai dagingmu, cintai dirimu, cintai apa yang tidak dicintai Tuhan, cintai dosa. Sumbat itu anugerah. Kalau di Korea itu jam 5 pagi, nenek-nenek, kakek-kakek di musim salju, oleh karena anugerah Allah, dia saat teduh ke gereja. Kalau di Indonesia, wah sulit. Untuk ibadah aja, saya lihat kita kurang ya. Masih anugerah umum, ya, anugerah umum. Belum lagi anugerah khusus. Anugerah khusus itu engkau tidak sendiri, karena Allah hadir dalam kamu. Engkau tidak berpikiran secara rasio semata, tetapi engkau berpikiran
lompatan demi lompatan, anugerah itu mengajak engkau lebih daripada apa yang kamu pikirkan. Orang kaya ini apa yang membuat dia nggak sampai kepada anugerah khusus? Apa yang membuat orang kaya ini tidak sampai kepada orang anugerah khusus? Ayat 22 sama-sama kita baca. Mendengar 1, 2, 3 ya. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Jangan gara-gara benda-benda yang kau miliki, benda-benda yang kau cintai, membuat engkau terhambat kepada anugerah khusus itu. Memang semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mengumpulkan materi, mencari materi, menimbun materi. Jangan gara-gara itu, kawan, kita tidak sampai. Jangan gara-gara itu kita tidak sama nanti di sorga. Iya. Kasihan benar jiwamu. Kasihan benar. Mulai sekarang kita melihat anak kita, saudara kita, keluarga kita. Siapa yang belum mendapat anugerah khusus itu? Tentu ada yang menjadi pertimbangan bagi mereka. Disitulah peran kita menceritakan. Dan orang yang hidup dalam anugerah khusus tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan. Sekali lagi, orang yang berjalan dalam anugerah khusus tidak pernah kekurangan. Justru orang yang senantiasa mempermainkan anugerah khusus itu, dia sendiri menderita akibat ulahnya sendiri. Yesus berbelas kasihan sama dia. Mendengar perkataan itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Tidak disebutkan banyaknya hartanya, tetapi dituliskan banyak hartanya. Tentu melebihi daripada apa yang terjadi di zamannya. Melebihi daripada kuota rata-rata. Ngerti ya, kuota rata-rata? Pasti melebihi. Kecewa dia. Kecewa berat. Tuhan berfirman, di mana hartamu, di situ hatimu. Petrus pernah mendapat 2 perahu, ditinggalkannya demi yang lebih berharga didapatkannya. Apa yang didapatkannya? Yesus Kristus. Yesus Kristus jauh lebih berharga. Yesus Kristus aja tunduk sama ikan-ikan. Ikan-ikan aja tunduk sama Yesus Kristus. Dari tidak mendapat ikan, tidak mendapatkan apa-apa, 1 malaman. Tapi Yesus lakukan itu. Pilihan Petrus di mana? Ikan atau Tuhan Yesus? Pilihan Petrus di mana? Ikan atau Tuhan Yesus? Ya, kita tahu jawabnya ya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak dikatakan orang kaya, orang yang beruang. Orang yang beruang katanya. Kadang-kadang uang ini pindah sana, pindah sini, kalau boleh pindah sini terus gitu ya. Nggak usah pindah-pindah kemana-mana, begitu ya. Tapi Yesus katakan,
alangkah sulitnya bagi orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa sebab? Karena nggak bisa pakai uang masuk kerajaan Allah. Tetapi orang yang terbiasa menggunakan uang, ya, di waktu masa mudanya dia korupsi, dia mencuri, dia melakukan ini dan itu demi uang, demi kekayaan. Pada hakikatnya karena kosong di dalam. Karena kosong di dalam. Tidak ada Tuhan yang memerintah dan tidak ada Tuhan menjadi penghibur di dalam dirinya. Nah, coba Bapak Ibu Saudara sekalian testingnya ini ya. Buka Alkitab, dengar firman Tuhan. Atau taruh Alkitab Anda belah dua begini, ya. Di sebelahnya taruh duit. Kemana nanti mata Anda tertuju? Iya. Kalau uang 100 perak nggak mungkin ya. Tapi uang berkepok-kepok pasti. Mau ku apakan ini? Jangan mencintai uang. Tetap juga ke situ. Berarti kita sudah melekat hati kita kepada uang. Tidak salah kita memiliki uang. Tetapi kalau sudah melekat hati kita kepada uang, kita akan menjadi hambanya uang. Menjadi hambanya uang, tuannya siapa? Uang. Ada seorang ibu, dia waktu bekerja, dia BUMN, hampir setiap tahun mungkin mobilnya ganti-ganti. Nah, setelah pensiun, mobil yang terakhir itu tetap itu, tidak ganti-ganti. Dan kabarnya sekarang ibu itu depresi. Kenapa? Uang masuk nggak ada, mobil mewah nggak bisa beli pertalite. Gaji pensiun pas-pasan. Inilah kalau sudah menjadi kebiasaan mencintai gemerlap dunia ini. Nah, kalau boleh diskusikan kepada jemaat, apa yang kau cintai? Coba satu dengan yang lain tanya kiri kanannya, apa yang kau cintai? Ayo, jangan nanti gara-gara ini kita tidak masuk surga. Ayo, apa yang kau cintai? Apa yang kau cintai? Iya. Tadi ada anak kecil, kalau boleh dihadirkan Opi, anak kecil itu nyanyi di sini. Kaidah Ramen katanya tadi, coba. Nah, ini orang kita nias lagu karo, tolong dihadirkan. Anak kecil ini sudah dilatih, dia bisa nyanyi bahasa karo. Ya. Jadi sebagai ingat-ingatan bagi saya juga. Ya. Mudah-mudahan anak kecil ini jadi penginjil nanti di tanah karo. Ya, apa tadi katanya? Apa yang kau cintai? Ya, apalagi? Boleh mencintai pasangan, nggak salah. Tapi tanya pasangannya, sudahkah kita pasti di sorga nanti? Sudahkah ada tiket kepastian?
Karena dulu saya berjuang sekali untuk masuk surga dengan perbuatan baik saya. Saya berjuang sekali. Lama sekali menepis perjuangan itu. Setelah hadirnya kasih karunia, amazing, kekaguman yang pertama, itu di tahun 92. Ayo ditemani Sally. Ayo dibantu. Iya. Dikasih mic-nya. Ini. Ini kebanyakan orang Karo, biar orang Nias yang nyanyi. Kaidah Rahman. Ayo 1 2 3 ya. Ya. Terima kasih ya. Siapa namanya? Halo, yang. Oke. Iya. Enggak ada yang ngantuk kan? Enggak ada yang ngantuk kan? Iya, enggak ada yang ngantuk kalau anak-anak yang nyanyi. Nah, coba kalau kita nyanyi rame-rame pasti ngantuk. Apa tadi pesannya? Pesan anak-anak? Ya, cari Yesus yang penuh cinta. Dia mencintai saudara, dia mencintai Anda, dia mencintai saya. Sejak kita lahir, dia terus berjuang untuk kita. Yesus yang penuh kasih, Yesus yang penuh cinta. Sejak kita lahir, dia berjuang untuk kita supaya tidak jatuh, supaya kita besar, supaya kita bisa menerima kasih karunia, supaya kita bisa hidup dalam kasih karunia, mengobarkan kasih karunia, dan mengobarkan berita Injil. Kalau kita tidak melakukan itu, kita tetap seperti orang-orang yang statis. Pikirkan keselamatan jiwa Anda. Pikirkan kemana jiwa Anda. Maka Yesus memandang kepada orang kaya ini menjadi sedih. Dan kita lihat di dalam ayat 23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, maka muncullah agama-agama. Agama-agama berjuang masuk nirwana, berjuang masuk kekekalan, berjuang masuk ke surga. Apakah perjuangan itu sampai? Apakah perjuangan itu sampai? Bagi Allah dikatakan di sini, hanya bagi Allah yang mungkin. Tapi bagi manusia tidak mungkin. Maksudnya hanya anaknya yang tunggal diberikannya. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum. Bagaimana unta melewati lubang jarum? Rasionya di mana? Saya
tanya seorang bapak, di mana rasionya Pak? Oh boleh. Jarum itu ambil benang. Gitu dia bilang. Ambil benang, ditusukkan, nah untanya di blender. Memang lama katanya. Tapi lolos juga. Masuk akal juga ya. Tapi inilah bahwa Yesus mengatakan sulit sekali masuk kerajaan surga. Kita yang sudah mendapatkan anugerah dipermudah oleh Tuhan Yesus. Seharusnya kita kagum. Orang yang sudah diselamatkan kagum. Ibaratnya kalau beras tadi tenggelam semua, kita terapung. Kagum kan? Kita kagum atau tidak? Ini disebut amazing. Amazing yang artinya kekaguman luar biasa. Tidak semua bangsa yang mengerti seperti ini. Sehingga bangsa-bangsa yang masih sulit diterobos Injil, itulah bangsa yang masih degil, masih mengeraskan hati. Tidak semua suku-suku, tidak semua agama-agama, tidak semua manusia mengerti kasih karunia. Dia berusaha dengan perjuangannya. Bodoh, habis tenaga, habis uang, habis segala-galanya. Bahkan mereka berantem. Sehingga muncullah ada beberapa kaidah-kaidah, muncullah beberapa sekte-sekte, adalah muncul beberapa golongan-golongan. Saya masuk ke dalam dunia kelompok agama, antara satu agama dengan satu agama yang sama mempunyai kaidah yang berbeda. Kan capek ya? Capek. Kita hanya satu. Apa itu? Siapa itu? Iya, yang menyelamatkan Yesus Kristus, yang kita puja Yesus Kristus, yang menentukan hakimnya Yesus Kristus, penentu dunia akhirat Yesus Kristus. Kita sudah miliki Yesus Kristus, kok kita merasa enggak amazing gitu? Ada kelebihanmu? Nanti ditanya, ada kelebihanmu? Jemaat GKMI Tanjung Sari ada kelebihannya? Kecil ya suaranya. Ada? Iya, sudah ada Kristus. Aku bangga. Mau kaya, mau mati, mau miskin mati sudah pasti. Karena kasih karunia. Ini diberikan kepada semua orang, tapi tidak semua orang bisa mengerti. Itu artinya kita masih menganggap bijak seperti orang kaya muda tadi. Aku sudah mengerjakan, aku bisa melakukan. Bahkan banyak sekali orang menganggap nanti pun bisa. Sebentar lagi pun bisa. Akhirnya sudah kawin, punya anak, disibukkan dengan usaha, mencukupkan kebutuhan rumah tangga. Apa yang nanti pun bisa. Semakin tua zaman, semakin sulit keadaan. Semakin tua zaman, semakin sulit keadaan. Maka kita yang sudah diselamatkan bersyukur. Amazing grace ya. Mari kita lihat di dalam 26. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 6.
Sama-sama kita baca. 1 dapat Yohanes 14 ayat 6. Kaum bapak 1, 2, 3 ya. Kaum ibu? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Muda-mudi? Iya, jadi intinya sudah jelas ya. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Maka kita diselamatkan hanya oleh belas kasihan Allah, diberikan kepada kita Yesus Kristus. Siapa menolak Yesus Kristus, menolak anugerah. Siapa menolak Yesus Kristus, menolak anugerah. Siapa yang menerima Yesus, dia menerima anugerah. Dan anugerah itu hidup dan hidup terus menerus. Hidup memancarkan kepada kehidupan yang kekal. Hidup yang disertai oleh kasih karunia. Kita tidak bisa hidup di dalam kehidupan abadi, kehidupan yang kekal, kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang dinantikan ribuan manusia. Tidak bisa. Kalau bukan Yesus Kristus. Karena kita terlahir sebagai orang yang berdosa. Kita terlahir dengan penuh kekurangan, penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan. Kita tidak bisa bersama-sama menikmati kehidupan abadi, kehidupan yang kekal, kehidupan yang selama-lamanya. Dan saat kita mati, kita berteduh di satu kemah dan menantikan kehidupan yang kekal yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus nanti naik, ketika Yesus nanti datang kedua kalinya, kita akan dibangkitkan, mendapatkan tempat yang abadi. Dan inilah kekaguman. Kekaguman pertama, Yesus hadir, lahir di dalam hidup saya. Kekaguman dalam action berikutnya, saya memakaikan firman, saya memakaikan kuasa, saya memakaikan namanya. Action ya, memakaikan firman, memakaikan kuasa, memakaikan namanya. Amazing yang terakhir, sorga menanti, sorga bahagia, kehidupan yang kekal, seperti orang muda kaya ini mencari kehidupan kekal, kehidupan abadi, kehidupan untuk hidup selama-lamanya. Itulah amazing. Tidak ada duka, tidak ada air mata, tidak ada seperti kita ini tidak harus makan, harus minum, tidak ada kekurangan. Dan kita menjadi suatu yang kagum dan kagum dan kagum. Bagaimana seorang Kristen bisa bertemu dengan Abraham? Tidak mungkin dibayangkan. Bagaimana seorang ibu Gabriel bisa bertemu dengan Timotius? Tidak bisa dibayangkan. Kagum luar biasa. Iya, kita kagum. Siapa tokoh-tokoh yang sudah kita kenal, yang sudah mati, kita bertemu dengan dia. Kagum luar biasa. Kita di sini serba pakai uang. Kamar mandi pakai uang. Iya kan? Belanja pakai uang. Harus kita cari uang. Tapi jangan lupa, hidup yang abadi, hidup yang kekal, hidup yang tidak berbayar, hidup yang senang, hidup yang penuh dengan kemuliaan. Coba
Kita ini orang yang sangat-sangat beruntung. Kita tidak mempunyai kemuliaan di dunia. Tidak mempunyai kemuliaan di dunia. Iya. Coba kita lihat diri kita. Apa penghiburan untuk diri saya ya? Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal, satu-satunya yang mau hidup di dalam hidup saudara. Ini suatu kekaguman yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan nanti kita punya tema Amazing Grace, ya, tetapi kita tidak memiliki Amazing Grace. Allah memberikan anaknya yang tunggal, ini suatu kekaguman. Kekaguman. Kalau kamu berjuang mendapatkan mobil, rata-rata orang bisa. Kamu berjuang mendapatkan sesuatu, rata-rata orang bisa. Tetapi kalau kamu berjuang untuk mendapatkan surga yang kekal, tidak bisa. Sudah ditentukan Allah. Ketentuan Allah, Yesus Kristus, diberikan kepada kita. Supaya setiap orang tidak boleh bermegah. Karena engkau diselamatkan oleh kasih karunia. Bukan dengan perbuatan. Baik orang cacat, baik orang buta, baik orang yang tidak bisa bekerja, baik orang hanya oleh grace, oleh anugerah, oleh kasih karunia. Allah memberikan kepada kita. Pikirkan, renungkan dalam-dalam, dan engkau tidak sendiri lagi. Engkau bisa bertanya kepada Dia, engkau bisa memanfaatkan Dia, engkau bisa memanfaatkan firman-Nya, engkau bisa memanfaatkan kuasa-Nya, dan engkau bisa berkemenangan melawan daging, melawan iblis, melawan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Sehingga hidupmu hidup yang berkemenangan. Hidupmu hidup yang berkemenangan dijamin. Orang Kristen itu orang yang hidup berkemenangan, dijamin. Tergantung kamu mau memainkannya, memakaikannya atau tidak. Tergantung kamu memakainya atau tidak. Kasih karunia itu mahal. Maka tema kita amazing. Orang kaya nggak bisa masuk surga, coba. Sama orang kaya ini sama kayak Nikodemus. Datang pada malam hari. Dia mau ngambil waktu yang spesifik. Orang kaya ini juga begitu. Dia mengambil waktu yang spesifik. Nggak mau di kerumunan orang banyak. Pertanyaannya juga spesifik. Apa tadi pertanyaannya? Ya, pernah ada bertanya seperti itu? Mari, coba tanya kiri kanannya. Bolehkah dengan pertanyaan orang kaya itu kita tanyakan teman kita? Coba, ayo. Ayo. Coba jawabnya. Ya, hanya kasih karunia, hanya menerima Yesus Kristus. Kayaknya saya nggak mau berhenti nih. Kayaknya, iya, belum sampai begitu. Supaya jemaat ini ngerti begitu, mahal kasih karunia ini. Iya, nggak semua. Iya, ada kesempatan kita hari ini merenungkan. Supaya kita tidak binasa. Tidak seorang pun binasa. Dan kita hidup oleh karena kasih karunia. Dan memanfaatkan kasih karunia itu. Supaya tidak tertuju kepada hamba Tuhan saja. Nanti sedikit sakit, Pak, Bu, ada sama dia kasih karunia.
Pakaikan. Apa tadi yang dipakaikan? Firman. Apa tadi dipakaikan? Kuasanya. Apa tadi dipakaikan? Namanya. Kita bisa melakukan itu supaya hidup kita berkemenangan. Amin. Kecil ya. Amin. Ya. Jadi saya akhiri khotbah hari ini, Amazing Grace, karena orang kaya tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Anda sudah diberikan jawabannya. Tinggal Anda mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam diri Anda atau tidak. Saya sudah memiliki Amazing Grace, maka saya kagum-kagum dan terkagum-kagum melihat perbuatan Tuhan di dalam hidup saya. Dan saudara juga bisa mendapatkan Amazing Grace dan hidup Anda pun terkagum-kagum apabila saudara menggunakan kuasanya, firman-Nya, namanya di dalam hidup Anda dan di dalam peperangan melawan kuasa setan, melawan daging, melawan hawa nafsu kita. Mari kita berdoa. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami melihat cerita orang muda kaya ini. Dia bersungguh-sungguh memikirkan masa depannya. Dia berharap supaya Tuhan bisa memberikan jawaban yang pasti. Dan dia juga pulang dengan kecewa karena hatinya, matanya tertuju kepada kekayaannya. Buatlah kami Tuhan supaya menyingkirkan hal-hal sedemikian, menyediakan waktu supaya kami memikirkan Engkaulah yang terbesar, Engkaulah yang harus kami terima. Dengan segala resiko kami hidup di dalamnya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan kami akan merasakan kagum dan luar biasa. Dan kami memberikan puji hormat hanya kepada Allah saja. Dan terima kasih Tuhan kalau kami yang sudah kagum yang sudah kami mendapatkan kekaguman terhadap apa yang Kau buat. Itulah kasih karunia Yesus Kristus diberikan kepada kami. Kami bersyukur biarlah kami hidup di dalamnya. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang belum sampai, biarlah mereka bergegas memikirkannya dan merenungkannya, karena waktu tidak lama lagi bahwa Engkau akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.